Hmm. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka, ada TRD dengan NIM 02350 dari kelompok B1. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kasus untuk penahlah anatomi. Oke, ini untuk isinya yang pertama. Jadi berdasarkan gejala yang diberikan di kasus tersebut, ini bahwa pasien ini memiliki kemungkinan. Ini berdasarkan gejala yang berada di kasus, ini pasien mengalami kelainan berupa Parkinson disease yang dimana gejala utamanya adalah gangguan bergerakan seperti langkah pendek, kesulitan dalam menjaga keseimbangan, dan tremor pada tangan. Nah, penyakit Parkinson ini disebabkan oleh penurunan produksi dopamin di otak yang mempengaruhi pengendalian gerakan, di mana kelainan ini degeneratif dan progresif yang mempengaruhi sel-sel saraf di bagian otak dalam otak yang disebut ganglia basal dan substansia nigra. Nah, sel-sel saraf di substansia nigra ini menghasilkan neurotransmitter dopamin yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan dan yang merencanakan dan mengendalikan pergerakan tubuh. Nah, untuk letak anatomi dalam otak yang menyebabkan kelainan Parkinson ini adalah ganglia basalis. Nah, ganglia basalis atau nuclei basalis ini merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, substansia nigra merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya gelap karena substansia nigra mengandung pigmen melanin di dalam badan sel sarafnya, yang mana merupakan komponen motorik ekstrapiramidalis dan terhubung dengan ganglia basalis. Nih, ganglia basalis ini yang nih, nih. Oke, selanjutnya adalah anatomi dari cerebellum. Nah, cerebellum ini adalah bagian penting dari otak dan terletak di bagian belakang bawah cerebrum. Nah, cerebellum ini terdiri dari tiga bagian, yakni archicerebellum, paleocerebellum, dan juga neocerebellum. Yang pertama, archicerebellum ini berada di flocculonodularis yang berada ini nih, flocculonodularis atau flocculonodular lobe yang berwarna biru. Nah, ini mengandung nukleus fastigius untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, dan stimulasi terhadap stimulasi suhu. Kemudian yang kedua adalah paleocerebellum yang ada pada lobus anterior. Ini mengandung nukleus emboliformis et nucleus globosus untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Ini yang berwarna merah ya untuk yang paleocerebellum. Kemudian yang terakhir ini ada neocerebellum yang ada pada lobus posterior yang mengandung nukleus dentatus untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan. Nah, yang ini yang berwarna hijau ini. Oke, selanjutnya pons. Pons atau pons valori adalah bagian penting dari struktur cerebri yang terletak di tengah, tepatnya di atas medula oblongata dan di bawah mesencephalon. Nah, pons memiliki fungsi yang kritikal dalam beberapa hal seperti jembatan penghubung, koordinasi gerakan, sensasi wajah, dan siklus sirkadian tubuh. Nah, pons ini memiliki dua pars, ini pars basalis pontis dan pars tegmentalis pontis. Nah, pars basalis pontis yang terlihat ini adalah pars basalis pontis. Ini terlihat tempat keluaran nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlear. Ini terlihat ya, ini ada eh, nervus trigeminus, nervus kejauhan ini. Ini kejauhan, ini enggak. Kalau untuk pons ini dari nervus trigeminus yang ini. Nervus 5 ini baru yang masuk ke dari yang keluar tempat keluar masuk ini dari pons. Nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis dan nervus vestibulocochlear yang ini. Nah, kemudian eh
Di pars tegmentalis pontis itu terdapat collicus facialis yang merupakan genu internal dari nervus facialis, nucleus nervi abducens. Nah, selain itu ada juga stria medullaris yang merupakan tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Oke, ini untuk pos dari yang ini, yang dari apa? Anterior, ini dari medial ke samping. Nah, kemudian masuk ke medulla oblongata. Nah, medulla oblongata adalah bagian vital dari trunkus cerebri yang terletak di bagian paling bawah dari trunkus cerebri. Nah, medulla ini berperan penting sebagai penghubung antara otak dan medulla spinalis. Dari aspek eksternalnya, ini terdapat area depan atau ventral dan juga terdapat area belakang atau dorsal. Nah, untuk area depannya ini terdapat piramis ini terlihat piramis. Ini merupakan tonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Kemudian ada oliva di samping ini merupakan penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Kemudian juga sulcus ventrolateral atau anterolateral. Ini merupakan dilewati oleh nukleus nervi vagus. Kemudian terakhir ada desusatio pyramidum yang memisahkan antara traktus piramidum yang ini. Nah, kemudian pada area belakang atau dorsal ini terlihat keluarnya nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus hypoglossus dan juga nervus accessorius. Ini. Ini ya, yang kan ini adalah pons yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang di bawahnya ini ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata yang bagian dorsalnya ini atau depan ini tempat keluar dari nervus ini apa glossopharyngeal, vagus, hypoglossus dan juga accessorius. Oke, jadi untuk referensi yang saya pakai, sekian dari saya. Terima kasih.